Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Untuk video yang kali ini kita akan sedikit mengeksplorasi tentang penggunaan Google Classroom, di mana Google Classroom ini adalah salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk melakukan perkuliahan secara online. Sebenarnya preferensi untuk menggunakan Google Classroom ini bisa ada dua macam, yaitu kita sebagai dosen ataupun kita sebagai mahasiswa. Namun untuk video yang kali ini kita akan mengeksplorasi tentang penggunaan di mana kita sebagai dosen. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, syarat utama yang harus ada, yang harus Bapak Ibu miliki adalah akun Google, karena Google Classroom ini adalah produk milik Google. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memiliki akun email yang berekstensikan gmail.com, atau mungkin selain itu Bapak Ibu juga bisa menggunakan email ekstensi UAD yang basisnya Google ya. Untuk mengakses Google Classroom, Bapak Ibu bisa langsung memasukkan di address bar di sebelah sini, Classroom Google, classroom.google.com, atau bisa juga nyari di Google Classroom gitu, nanti terus diklik, sama saja. Nah, ini kebetulan akun saya sudah masuk seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan akun Gmail milik UAD, biasanya nanti akan ada penawaran sebagai teacher atau sebagai student. Nah, Bapak Ibu bisa pilih sebagai teacher gitu ya. Nah, kemudian saya akan melakukan sedikit simulasi. Saya sebagai dosen dan juga saya sebagai mahasiswa menggunakan akun yang Sutriman 1995 ini sebagai dosen, dan nanti saya akan menggunakan akun salah satu yang lain yang akan saya gunakan sebagai mahasiswa, seperti itu ya. Jadi untuk memulai Google Classroom itu di sebelah sini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan atas ada tombol plus, ada pilihan join class atau create class. Nah, join class ini nanti digunakan mahasiswa untuk bergabung dengan kelas, dan create class itu digunakan Bapak Ibu sekalian untuk membuat kelas. Jadi karena ini adalah video panduan bagi dosen, kita akan memilih create class. Kemudian di sini ada sedikit term of use, bisa dicentang di sebelah sini, diklik, kemudian klik continue. Nah, setelah itu kita akan dapati form isian untuk membuat kelas ya. Di sini ada kelas nama, kita isikan saja misalnya algoritma dan pemrograman. Dan section ini mungkin ada sub yang di bawahnya topik kelasnya, ini bisa juga ditulis di sini, tapi bisa juga dikosongi. Kemudian ini yang harus diisi itu adalah nama kelasnya ya, yang utama. Kemudian yang section, subject, ini bisa Bapak Ibu isi, bisa juga tidak. Room, karena di kita itu jelas semuanya ada, saya isi saja misalnya 412. Kemudian klik create. Nah, setelah kelasnya selesai di create, Bapak Ibu akan dihadapkan pada tampilan halaman kelas. Yang harus Bapak Ibu tahu sebelumnya, di sebelah kanannya ini ada menu. Ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya lebih dari satu kelas, Bapak Ibu bisa pindah-pindah kelas itu dari sini. Ini kebetulan kan algoritma pemrograman. Nanti kalau saya punya kelas yang lain, berarti saya bisa mengeklik kelas-kelas yang lain untuk masuk ke dashboard kelasnya, atau istilah gampangnya untuk masuk ke ruang kelasnya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian menu itu ada stream, classwork, people, dan juga grades. Nah, stream ini ibarat kata kalau misalnya di Facebook atau di Twitter itu seperti beranda atau timeline. Nah, di sini bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi, bertanya jawab, dan berbagi file atau ya semacam itu. Misalnya saya menulis di sini silahkan
diskusikan mengenai, atau misalnya apa ya, apakah langkah terbaik penanggulangan corona misalnya. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa memilih tugas ini untuk semua mahasiswa, all student, atau untuk sebagian saja. Nah, kalau misalkan sudah, bisa juga langsung di-post atau dijadwalkan atau simpan sebagai draft untuk dilanjutkan nanti. Misalnya ini saya post saja ya. Nah, nanti mahasiswanya bisa menuliskan komentar-komentar di sini. Oh ya, kemudian selain stream di sini ada kelas web. Di sini nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan atau apa ya istilahnya itu, memberikan tugas kepada mahasiswanya. Dan untuk tugasnya itu ada berbagai macam. Di sini ada assignment, quiz assignment, question, material, dan juga reuse post. Mungkin yang sedikit akan sangat bermanfaat itu bagian assignment dan quiz assignment dan juga question. Assignment ini adalah pemberian tugas di mana nanti mahasiswanya diminta untuk mengirimkan jawaban berupa file atau apa, itu istilahnya itu seperti ada tugas dan harus dikumpulkan. Nah, itu lebih ke sini. Misalnya saya memberikan tugas pengganti atau tugas kuliah ke 13 misalnya, pelajari halaman 14 dan tuliskan jawaban di sini misalnya. Di sini Bapak Ibu bisa juga melampirkan file, baik itu dokumen, link video, atau link Google Drive, atau file e-book misalnya, itu bisa juga. Kemudian untuk kelasnya kan jelas karena kita kelas di algoritma dan pemrograman, pilihan mahasiswanya juga. Terus poin ini bisa Bapak gunakan untuk menuliskan grade poinnya, misalnya untuk poin fullnya 100 misalnya. Terus ini adalah tanggal deadline-nya istilahnya ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menuliskan tugas ini itu sampai tanggal 18 jam 5 sore misalnya. Nah, itu nanti setelah tanggal itu mahasiswa tidak bisa mengirim tugasnya, atau istilahnya mahasiswa sudah telat untuk mengirimkan tugas. Itu kemudian bisa di-assign aja. Ini juga ada alternatif pilihan untuk topik, rubrik. Nah, oke. Misalnya ini sudah masuk ya. Terus di sini bagian people yang paling penting. Jadi karena Bapak Ibu tadi sudah membuat kelas, hal yang paling penting adalah menambahkan mahasiswanya Bapak Ibu sekalian ke dalam kelas, atau mempersilahkan mereka untuk memasuki ruang kelas. Caranya bisa lewat sini juga, atau bisa lewat sini. Sebenarnya ada banyak cara. Di bagian people ini kita bisa menambahkan langsung menggunakan email mahasiswa tersebut, bisa menginputkan satu persatu. Cuman itu akan sedikit membuang-buang waktu karena Bapak Ibu harus melakukan satu-satu dan juga harus menuliskan setiap email mahasiswanya. Itu akan sedikit merepotkan. Misalnya ini saya menambahkan student, ini jaringannya. Nah, intinya kalau misalkan mau menambahkan salah satu mahasiswa lewat sebelah sini ya. Kalau misalkan ternyata dosennya itu ada 2, itu bisa ditambahkan lewat sini. Nah, kemudian cara yang paling enak untuk mempersilahkan mahasiswa masuk adalah menggunakan kode ini. Jadi kita tidak perlu memasukkan mahasiswa, kita cukup memberikan kode ini kepada mahasiswa dan nanti mahasiswa yang akan masuk sendiri. Misalnya sebagai demo, mencoba
login menggunakan email saya yang lain. Ini ada email saya yang satunya, ini berbeda ya dengan yang ini, gambarnya ini. Nah, di sini saya akan mencoba masuk ke kelas algoritma dan pemrograman sebagai mahasiswa. Sembari ini menunggu loading, di sini ada grade, dan grade ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk penilaian. Sebentar, kita coba ya. Nah, ini adalah portal mahasiswanya atau dashboard mahasiswanya. Nanti ketika Bapak Ibu memberikan kode kelas, saya copy, dan mahasiswa mendapatkannya, mahasiswa bisa join kelas dan kemudian memasukkan kode kelasnya di sini, kemudian join. Nah, mahasiswanya sudah masuk. Di mahasiswa juga di sini sudah masuk ini. Upcoming tugasnya adalah ada tugas kuliah ke 13 yang tadi sempat kita masukkan. Ini ada tugasnya. Mahasiswa bisa mengklik dan bisa mengirimkan jawaban dari tugasnya. Untuk pertanyaan, mahasiswa bisa memberikan pertanyaan di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu. Kita kasih ini aja ya, kita bikin simulasi, misalnya ini mengupload file lah untuk tugasnya. Saya misalnya mengupload salah satu file, kemudian saya upload. Ini saya sebagai mahasiswa ya, saya ceritanya sedang mengirim tugas. Nah, ketika mahasiswa mengirim tugas, mahasiswa masih bisa menghapus kecuali sudah mengklik tombol turn in ini. Ibaratnya sudah fix di submit gitu ya. Jadi pastikan ke mahasiswanya kalau misalnya mengirimkan tugas itu harus klik turn in untuk supaya tugasnya bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari dashboardnya Bapak Ibu sebagai dosen bisa dilihat di classwork, kemudian diklik sebelah sini sudah ada satu mahasiswa yang mengirimkan tugas. Itu adalah saya lewat akun mahasiswa yang ini. Bisa dilihat di sini yang sudah mengirimkan tugas ternyata adalah saya sendiri. Kemudian saya juga bisa melihat isi filenya ya, bisa memberikan nilai dan di sebelah sini kita bisa memberikan nilai untuk tugas yang tadi. Misalnya ini adalah tugas saya yang tadi ya, yang saya kirimkan lewat akun mahasiswa saya. Misalnya saya beri nilai 90 biar tinggi. Ini Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan secara pribadi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Karena ini private comment, misalnya tingkatkan terus belajarnya, dan saya post, ini akan masuk ke mahasiswanya. Untuk kembali bisa sebentar ya. Untuk setelah itu bisa kita tutup, kita bisa kembali di sini. Setelah kita refresh,
Harusnya nilainya sudah ada ya Bapak Ibu. Nilainya 90. Kemudian sudah ada informasinya. Nanti ketika mahasiswa Bapak Ibu sekalian yang mengirimkan sudah banyak, tentunya di sini akan banyak sekali informasi dari tugas perkuliahannya. Gitu. Ya, mungkin sementara itu dulu untuk tutorial penggunaan Google Classroom bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja melalui komentar atau bisa direct langsung ke kami melalui Instagram atau Adisti. Nanti insya Allah akan kami jawab dengan memungkinkan mungkin untuk bisa dipahami. Kalau misalnya ada panduan yang sekiranya diperlukan tetapi belum ada dan dibutuhkan, insya Allah nanti ke depan akan kami siapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.